Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izal Ketami, NIM 18086145. Dalam mata kuliah Administrasi Survensi Pendidikan. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan itu tentang administrasi, supervisi, dan teknik supervisi. Saya coba sedikit menjelaskan. Baiklah, yang pertama itu konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Supervisi pendidikan menurut Ahmed Tembun ialah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Dan menurut Sahertian, itu telah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah. Yaitu sebagai berikut. Yang A itu sistematis. Sistematis itu yaitu artinya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan secara kontinu. Yang B itu objek. Yang menurut objek ini yaitu artinya ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Yang C itu menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan umpan balik penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yang pertama itu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Selanjutnya yang B itu prinsip demokratis, yaitu servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis yaitu mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Selanjutnya yang C itu prinsip kerjasama, itu mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of ide, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang D itu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Itu kita masuk ke tujuan supervisi pendidikan. Menurut Fiat Sahertian dalam bukunya yaitu menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah yaitu memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Ada pendapat lain dikemukakan oleh Made Vidarta, yaitu tujuan supervisi yaitu membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi dan sosialnya, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Ya, dari pendapat-pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerja dalam rangka membentukkan pribadi anak secara maksimal.
Selanjutnya itu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditunjukkan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubungan hal tersebut di atas, maka Fit As-Sahertain memberikan 8 fungsi supervisi. Yaitu yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keenam, menganalisa situasi belajar mengajar. Yang tujuh, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Dilihat dari fungsi utama supervisi ialah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja secara efektif, maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Maka fungsi supervisi menurut Ahmed Tembun yaitu yang pertama itu penelitian, yang kedua penilaian. Dalam penilaian ini yaitu fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perbaikan atau yang disebut C, itu fungsi perbaikan ialah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang selanjutnya yang keempat, perbinaan, yaitu berfungsi untuk salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses belajar. Selanjutnya kita masuk ke peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak, dan dilihat dari fungsinya tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat peran sebagai yang pertama itu koordinator, konsultan, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok terdapat 4 fungsi supervisor. Itu yang pertama, supervisor sebagai peneliti. Yang kedua, supervisor sebagai penilai. Yang ketiga, supervisor sebagai pemerbaik. Yang keempat yaitu supervisor sebagai pengembang. Kita masuk ke prinsip supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi harus diupayakan semaksimal mungkin tanpa adanya penyimpangan di dalamnya. Untuk itu pelaksanaan supervisi harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain yaitu supervisi harus konstruktif dan kreatif. Selanjutnya supervisi harus berdasarkan sumber kolektif dari kelompok daripada usaha-usaha supervisi sendiri. Supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Supervisi harus dapat mengembangkan segi-segi kelebihan pada yang dipimpin. Selanjutnya, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada anggota-anggota kelompoknya. Dan selanjutnya, supervisi harus progresif. Dan yang terakhir, supervisi harus didasarkan pada keadaan yang real dan sebenarnya. Peran kepala sekolah sebagai supervisor yaitu menurut Edmond tentang sekolah efektif menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sedemikian penting untuk menjadikan sebuah sekolah pada tingkatan yang efektif. Asumsinya ialah bahwa sekolah yang baik akan selalu memiliki kepala sekolah yang baik. Artinya kemampuan profesional kepala sekolah dan kemauannya untuk bekerja keras dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya sekolah menjadi jaminan keberhasilan sebuah sekolah untuk mengefektifkan pelaksanaan pekerjaannya dan dapat mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada di sekolah. Maka sekolah harus memahami perannya.
Itu kita masuk kepada proses dan teknik supervisi. Itu proses supervisi pendidikan. Supervisi itu serangkaian kegiatan yang teratur serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan pada satu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam supervisi dapat dibagi menjadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan. Dalam teknik supervisi itu ada teknik individual. Selanjutnya teknik individual. Dalam teknik individual itu dalam teknik individual ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individu, kunjungan terkelas, menilai diri sendiri. Yaitu kita masuk kepada aspek-aspek yang diobservasi. Itu dalam aspek ini ada yang pertama, usaha dan aktivitas guru siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu cara penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu reaksi mental para peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu keadaan media yang digunakan. Yang kelima, lingkungan sosial, fisik, sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas, dan faktor-faktor penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke selanjutnya yaitu teknik tidak langsung. Nah, dalam teknik tidak langsung ini maksudnya yaitu teknik supervisi tidak langsung. Ya, pendekatan masalah pengajaran yang sifatnya tidak langsung, menunjukkan permasalahan, melainkan seorang guru bercerita mengemukakan permasalahan yang mereka alami atau cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Maksudnya istilahnya pendekatan kepada para siswa-siswi agar bisa lebih mengenal para siswa-siswi tersebut. Supervisor atau kepala sekolah menyimpulkan permasalahan guru tersebut, kemudian memberi bimbingan dan mengarahkan. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia lebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Oleh karena itu, pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru. Di sini ada perilaku supervisor dalam pendekatan kepada siswa-siswi. Ini yang pertama itu mendengarkan, yang kedua memberi penguatan, yang ketiga menjelaskan, yang keempat menyajikan, dan yang terakhir itu memecahkan masalah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan secara penyampaian saya ada patah-patah. Saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.